Shalom, selamat pagi. Sukacita boleh kita alami bersama di mana kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi Jumat 13 Juni 2025. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua. Di mana hari ini kami boleh menerimanya dengan penuh ungkapan syukur, kami boleh bangun dan boleh menikmati hari karunia Tuhan yang selalu kami yakini boleh kami terima atas kasih dan penyertaan Tuhan. Mengawali pagi ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penguatan di dalam kami menjalani hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang pertama sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini ialah meraih hikmat. Ungkapan yang cukup dikenal adalah hidup itu perjuangan. Ya, tidak ada sesuatu yang datang begitu saja untuk bisa bertahan hidup. Salah satu pengajaran dalam masyarakat Toraja, lebih baik duduk-duduk daripada tidur-tiduran. Lebih baik jalan-jalan daripada duduk-duduk. Lebih baik bekerja daripada jalan-jalan. Pengajaran tersebut menunjukkan bahwa yang paling terakhir adalah bekerja. Bekerja bukan asal-asalan, melainkan bekerja yang didasarkan pada hikmat sebagai proses perjuangan mencapai yang terbaik dalam hidup. Marilah belajar bagaimana Raja Salomo mengungkapkan tentang hikmat. Raja Salomo mengawali kitab Amsal dengan hikmat sampai pada pasal 4 ini masih menekankan pentingnya hikmat dan memberikan perintah, raihlah hikmat. Cara meraih hikmat dituturkan dengan jelas dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, dengarkan didikan ayah. Raja Salomo sebagai ayah mengarahkan pengajaran hikmat kepada anak-anaknya, kemudian kepada umat yang dipimpinnya. 2. Memperhatikan didikan.
yaitu hikmat untuk memperoleh pengertian sebab diberikan ilmu yang baik. 3. Mengajar dan belajar dari pengalaman. Didikan yang diterima semasa anak-anak penting untuk dapat dimanfaatkan di masa depan bagi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bagi anak-anak bagaimana perjalanan hidup orang-orang dahulu yang menerima didikan hikmat, yaitu memperoleh hidup. Demikian juga bagi anak-anak sekarang. 4. Larangan meninggalkan hikmat. Sebab hikmat itu memelihara dan melindungi serta memberikan pengertian. Yang terakhir, yang kelima, adalah perintah menjunjung hikmat. Sebab hikmat, maka seseorang ditinggikan, terhormat, mendapatkan bunga yang indah di kepala, yaitu mahkota sebagai karunia. Amin. Setelah merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang tidak ada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami hendak bersyukur kepadamu karena Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur atas hari yang Engkau sudah berikan. Terima kasih untuk kekuatan di dalam memulai hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dapat melakukan aktivitas kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami sama-sama renungkan boleh terus mengajarkan kami untuk terus meraih hikmat di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus mendengarkan dan mengingat didikan ayah kami. Kiranya hikmat Tuhan terus bekerja atas kami agar kami terus memperhatikan setiap didikan agar kami boleh menerima ilmu yang baik. Terima kasih untuk setiap pengalaman hidup yang terus mengajarkan kami untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjunjung hikmat Tuhan agar kami boleh ditinggikan, mendapatkan kehormatan, bahkan memperoleh mahkota sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dengan segala yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh bertahan hidup sampai saat ini, bahkan kami boleh memulai hari ini untuk mengawali aktivitas kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan. Kiranya setiap pekerjaan yang kami lakukan, semua boleh kami lakukan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan. Sucikanlah hati kami. Bahkan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Semoga bisa menjadi penguatan di dalam menjalani sepanjang hari ini. Selamat hari Jumat, selamat memulai aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.